Enggak sih kalian ngerasa sudah usaha keras tapi hasilnya nggak kelihatan? Nah, rasanya pengen nyerah, kemudian bingung, males lanjutin, kemudian mulai mikir, sebenarnya aku ini berada di jalan yang benar nggak sih? Ini sering terjadi. Nah, kalau kamu lagi ngerasa hal yang sama, nah ini video sangat cocok untuk kalian. Nah, kita ngobrol sebentar terkait fokus. Bukan fokus dengan hasilnya, tapi fokus dengan proses. Oke, yang pertama, kenapa jangan fokus dengan hasil, tapi kita harus fokus dengan proses. Kadang kan kita ngerasa pengen langsung kaya, pengen langsung sukses, kemudian sekali upload video pengen langsung viral. Itu sering sekali terjadi di dunia yang serba cepat kali ini. Nah, hidup tapi nggak gitu caranya kan, kita nggak bisa kita buat video pertama kali kemudian langsung viral boom. Nah, nggak bisa semacam itu teman-teman, itu nggak gitu caranya. Nah, yang sering dilupain oleh orang-orang yang di era yang begitu cepat ini yaitu proses teman-teman. Kita lupa, kita ngarepnya terlalu obsesi dengan hasil, kemudian kita lupa dengan proses kita nggak berusaha maksimal, tapi tiba-tiba kita pengen sukses, kaya, viral. Nah, itu nggak bisa teman-teman. Nah, saya itu pernah di posisi ketika saya mulai merintis budidaya jamur tiram. Saya usaha jamur tiram teman-teman. Nah, jadi ketika saya memulai usaha budidaya jamur tiram ini, saya pengen yang pertama langsung panennya banyak, kemudian pelanggan saya juga banyak, kemudian harganya juga bagus. Itu saya pengen sekali, kemudian saya mikir sampai stres karena terlalu memikirkan hasil-hasil itu tadi. Pengen panen banyak, backlognya bagus, kemudian harganya juga bagus, terlalu mikir ke situ, pikirnya ke hasil. Saya profit berapa, omsetnya berapa per bulan. Nah, karena saya terlalu berpikir hal-hal yang terkaitannya dengan hasil, saya lah jadi nggak nyaman di dalam proses berbudidaya jamur, dalam usaha jamur tiram saya ini. Nah, tapi kemudian ketika saya mulai pasrah, yang penting saya setiap hari mulai membuat jamur, kemudian saya menjaga suhu gumbung jamur, kemudian saya mulai sedikit-sedikit cari pelanggan ataupun customer yang harganya bagus. Nah, itu ternyata keajaiban mulai muncul. Panen saya semakin banyak, kemudian hasilnya semakin baik, pelanggan saya semakin banyak. Nah, ini karena kita fokus dengan proses. Nah, terus bagaimana caranya untuk kita bisa menikmati proses atau fokus dengan proses? Yang pertama, teman-teman harus bisa bersyukur, ya, bersyukur dengan progres yang ada. Jadi kalau teman-teman berusaha di bidang konten kreator, yang penting teman-teman fokus dengan hari ini saya sudah membuat konten apa belum. Nah, kalau teman-teman bisa membuat konten setiap hari, ya diusahakan setiap hari bikin konten yang terbaik menurut teman-teman. Jadi usahakan memberikan yang terbaik. Jadi 1% setiap hari, berusaha terus. Jadi setiap hari membuat, terus dilihat, kemudian dievaluasi sudah bener apa belum. Nah, jadi untuk teman-teman setelah membuat itu ya sudah pasrahkan saja, karena teman-teman nggak bisa mengatur hasil. Jadi fokus dengan progres yang ada dan menikmati setelah itu juga mensyukuri. Jangan terus menyesal, nggak bisa diulang. Saya setiap hari, setiap minggu saya membuat backlog baru, backlog jamur baru. Yang penting saya buat produksi 500 backlog karena saya kapasitasnya masih kecil ya. Jadi yang penting saya buat backlog. Entah ini jadi atau enggak, yang penting saya sudah buat, saya sudah melewati SOP yang ada. Nah, entah itu nanti jadi jamur atau enggak, bisa tumbuh ataupun tidak, itu urusannya bukan urusan kita. Nah, kita kan bisanya fokus dengan progres yang ada. Nah, jadi fokus dengan progres dan menikmati, selain itu juga mensyukuri. Yang kedua, teman-teman stop membandingkan diri dengan orang lain. Nah, hal-hal yang membuat kita nggak maju-maju, ngerasa nggak maju-maju, sebenarnya kita sudah maju, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Orang lain sudah punya mobil, sudah punya rumah,
kemudian sudah punya followers banyak, selain itu juga sudah punya pasangan, punya pacar, ataupun sudah menikah, bahkan ada yang sudah punya anak, kita belum kemana-mana. Nah, kalau kita terus membandingkan dengan orang lain, rasa syukur kita akan berkurang. Jadi setiap yang awal menikmati dan mensyukur tadi juga hilang. Yang kedua, kita akan ngerasa stuck. Nah, kita ketika ngerasa stuck itu motivasi kita makin berkurang. Kalau teman-teman nggak punya motivasi, teman-teman setiap jalannya teman-teman itu nggak akan bisa lancar, karena teman-teman akan terus tertekan rasanya. Jadi rasa semangat itu luntur sedikit demi sedikit karena terus dibandingkan dengan orang yang jauh lebih sukses. Ingat ya teman-teman, start kita dengan orang lain itu pasti berbeda, pasti nggak mungkin sama. Yang satu keluarga aja bisa berbeda, apalagi yang beda keluarga. Dia di lingkungan bagaimana, kondisinya di kota atau di desa, uangnya awal berapa, orang tuanya support ataupun tidak, pendidikannya gimana, waktu dia memulai itu kapan, itu berbeda semua. Teman-teman nggak bisa membanding-bandingkan ini. Oleh karena itu teman-teman fokus saja dengan jalan teman-teman sendiri. Nah ya, yang perlu kita sadari adalah jalan kita sudah mulai apa belum. Kalau kita belum mulai, dimulai. Kalau sudah mulai, ya fokus dengan diri kita, jangan terus dibanding-bandingkan dengan orang lain. Nah ini kalau sudah teman-teman sudah sadar dan tidak membanding-bandingkan dengan orang lain, tentu teman-teman berarti sudah menikmati proses. Yang ketiga, teman-teman nikmati proses belajar ini seperti halnya belajar ya teman-teman. Jadi kegagalan itu hal yang paling jujur di dunia. Jadi gimana ya, kalau kita gagal di sekolah itu kan cuma dapat nilai jelek gitu ya, jadi kan nggak ada impactnya untuk diri kita secara langsung. Ya paling ya cuma dinilai sebagai anak yang bodoh lah. Nah, itu kan nggak seberapa. Tapi kalau kita gagal dalam berusaha, membuat bisnis, membuat konten, kita berkarir, itu guru yang terbaik yang paling jujur itu kegagalan. Kalau teman-teman buat bisnis ternyata bangkrut, berarti kan ini tanda-tanda bahwa kita perlu belajar lagi gitu loh. Kita perlu mencari-cari apa sebenarnya yang salah. Yang salah ini cara kita mengeksekusinya, atau dari keuangan kita, atau sikap kita sendiri sebagai founder atau owner yang membuat bisnis ini tadi, sikapnya kurang baik. Nah ini kan kita menjadi pembelajaran yang real bagi diri kita. Kalau kita jadi karyawan, teman-teman yang di sini mungkin ada yang jadi karyawan, kalau teman-teman dimarahin terus sama bosnya, ataupun teman-teman sampai dipecat, ya mungkin ya perlu introspeksi, perlu belajar apa yang ataupun teman-teman sudah nggak salah, mungkin ada skill yang mungkin teman-teman yang perlu tingkatkan. Ya salahnya teman-teman ya kembali ke teman-teman lagi, berarti teman-teman nggak belajar di sini, nggak upgrade skill, sehingga teman-teman dengan sangat mudahnya digantikan. Apalagi dengan dunia yang penuh dengan AI ini, nah, apalagi besok ada robot-robot. Ya ini kalau teman-teman skillnya cuma biasa-biasa aja, ya nggak bisa kita salahin orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah kita harus belajar dari kegagalan. Kalau teman-teman dipecat, ya belajar apa yang salah dari kita. Kalau teman-teman jadi pembisnis, ya apa yang salah di bisnis teman-teman, dipelajari. Kalau teman-teman buat konten kok nggak viral, penontonnya sedikit, ya ini kan ya kita pelajari ya. Termasuk saya juga mempelajari semua itu. Saya membuat konten video ini ya mungkin yang nonton cuma berapa, tapi saya yakin ke depannya nanti saya akan bisa jadi sukses karena saya fokus dengan progres yang ada. Saya berusaha untuk konsisten. Jadi usahakan teman-teman belajar dari proses yang ada. Jangan kita mengulang-ulang terus tapi kita nggak berusaha untuk mengevaluasi. Jadi kalau teman-teman sudah belajar dari kegagalan, ya terus dilihat, dicatat apa saja kegagalan saya. Kemudian setelah tahu kegagalannya, dievaluasi, diperbaiki. Setelah diperbaiki baru diulang lagi, dilakukan lagi. Jadi reiterasi namanya teman-teman, bukan terus mengulang-ulang hal yang sama sampai beberapa kali, tapi terus diperbaiki. Jadi ada progres 1% lebih baik terus menerus. Kalau sudah diusahakan terus menerus, nah ya nanti hasil itu kan mengikuti di akhir kan ya. Kita nggak boleh fokus dengan hasilnya, kita fokus dengan proses kita sudah baik apa belum.
Nah, dan satu sisi ya, kalau teman-teman tiba-tiba sukses itu teman-teman pasti kaget ya, nggak terbiasa dengan kesuksesan yang ada. Contoh teman-teman ya, seumpama buat konten viral apa, tentu teman-teman bisa benar-benar menguasai audiens. Kemudian seumpama teman-teman viral di edukasi semacam ini, nah, terus kemudian ada acara-acara public speaking, teman-teman belum pernah ngadepi orang banyak, belum tahu kontrak kerja itu gimana. Nah, kalau teman-teman tiba-tiba tanpa proses yang banyak tiba-tiba viral, skill teman-teman belum terbentuk di sini. Ya, jadi kita harus menyadari diri kita itu belum pantas gitu loh. Jangan nganggep saya gagal gitu, enggak. Ini proses ini sebagai langkah belajar dan proses yang membentuk diri kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita nanti benar-benar sudah siap, kesempatannya sudah ada, nah diri kita sudah siap, ya nanti pada akhirnya ya insya Allah kita akan di titik-titik yang sebenarnya teman-teman inginkan. Oke, penutup ya, ingat ya teman-teman, orang yang hebat itu bukan orang yang paling cepat, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang mampu bertahan lama. Kalau teman-teman lari itu bukan lari yang paling cepat, karena kita bukan lari sprint di sini, kita lari maraton. Jadi jalan kecil hari ini kita yang menentukan untuk nanti ke depan kita bisa lari jauh. Nah, jalan kecil-kecil ini nggak apa-apa, yang penting kita terus berproses, terus berusaha, terus berjuang. Nah, kalau teman-teman kalau teman-teman fokusnya dengan proses-proses yang ada, ya tentu progres teman-teman ini akan berjalan lama. Kalau ngarepnya hasil aja, teman-teman akan menjadi otaknya menjadi burnout, bosen, ngerasa nggak ada progres, ngerasa nggak ada pencapaian. Kalau teman-teman fokusnya dengan proses sehari ini, saya berusaha untuk menjadi lebih baik dan terus memberikan yang terbaik, nah ini nantinya hasilnya akan mengikuti ya. Oke, terima kasih. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tulis komentar ya, saya fokus dengan proses ya, supaya kita nanti bisa saling mensupport lah ya, karena saya juga lagi berproses. Teman-teman yang menonton video ini tentu juga masih berproses ya, kita sama-sama di jalan yang sama. Jadi kalau teman-teman tulis di kolom komentar ya, nanti akan saya jawab juga di kolom komentar. Oke, terima kasih. Ingat terakhir, yang penting pelan, konsisten, dan pasti gitu. Yang penting konsisten, jangan sampai kita sudah berusaha mati-matian tapi nggak konsisten ya, karena konsistensi itu menentukan hasil pada akhirnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.